Assalamualaikum sahabat global, berjumpa dengan saya Isna Iskandar di program acara Bincang Ringan di dalam channel YouTube Humas SMK Global Mulia. Nah, sebelum kita lanjut ke acara Bincang Ringan, jangan lupa diklik like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga diklik tombol loncengnya ya. Sahabat global, seperti yang kita tahu, SMK Global Mulia adalah salah satu SMK terfavorit yang memiliki berbasis karakter. Nah, mau tahu gimana tentang kepala sekolahnya, bagaimana beliau memimpin SMK Global Mulia, lalu bagaimana rencana-rencana beliau ke depannya? Yuk, hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan kepala sekolah SMK Global Mulia. Yuk, kita lihat di sana. Sedang apa ya, Kapsek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini nih Pak, ada banyak banget Pak masyarakat yang kita tahu nih Pak, SMK Global Mulia adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang berbasis karakter. Nah, banyak sekali masyarakat yang ingin tahu profil tentang kepala sekolah SMK Global Mulia itu seperti apa. Oh gitu ya. Terus bagaimana kepemimpinan Bapak di SMK Global Mulia, rencana-rencana ke depannya. Karena kan yang kita tahu nih SMK Global Mulia nih keren, terus juga rencana ke depannya juga oke-oke. Nah, makanya nih banyak sahabat global yang ingin tahu Pak. Nah, jadi boleh Pak, silahkan Bapak perkenalkan diri, nama, Bapak lahir di mana, dan riwayat pendidikan Bapak. Baik ya. Perkenalan ya berarti ya? Iya, siap Pak. Baik, tadi profil pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Warsidi, SEMA. Iya Pak. Kalau tempat lahir saya itu jauh ya dari sini ya, dari Cikarang ya. Tapi lahir saya di Pati. Oh, di Pati, Jawa Tengah ya Pak? Sebuah kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah bagian timur, jadi sudah hampir perbatasan dengan Jawa Timur ya. Saya lahir tanggal 1 tepatnya bulan Juni tahun 1976. Jadi kalau melihat tanggal lahir saya, sebenarnya tanggal lahir yang diperingati oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia ya, iya, Pak. ya, sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi gampang sekali diingat ya. Jadi ketika ada tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila, berarti itulah ulang tahun saya. Kemudian untuk riwayat pendidikan saya pun dari SD, SMP, dan dulu SLTA-nya saya juga STM ya. Ya, Sekolah Teknologi Menengah, yang sekarang semua disebut SMK. Gitu. Semuanya ada di Pati dari ketiga sekolah itu ya. Jadi SD di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Kemudian SLTP-nya juga sama, SLTP Negeri 1 Margorejo Pati juga. Dan kemudian STM-nya di STM Negeri 1 ya, Pati juga. Jadi dari SMA itu ketiga sekolah tersebut itu saya semuanya ada di Pati. Kemudian waktu di STM itu, ketika saya sekolah STM Negeri Pati, itu di sana kebetulan sebagai sekolah waktu itu sebagai sekolah unggulan di daerah sana, dan waktu itu juga predikatnya satu provinsi ya, termasuk sekolah unggulan, dan ada penyaluran tenaga kerja. Nah, dan waktu itu saya lulus, saya ceritakan ya, terus karena saya waktu itu jurusannya elektronika komunikasi, terus lulus ada bursa, adakan les sekolah, ada beberapa perusahaan datang ke sekolah gitu ya, dan saya ikut seleksi, dan alhamdulillah waktu itu saya lulus STM itu langsung bekerja. Jadi tidak kuliah dulu gitu ya. Tidak kuliah dulu, langsung kerja. Di mana tuh tempatnya? Di Jakarta. Ya, jadi waktu itu saya orang kampung ya, orang daerah gitu ya. Kalau udah kerja di Jakarta itu udah keren gitu ya. Jadi udah wah gitu ya. Jadi senang sekali tuh waktu itu ya, bisa kerja di Jakarta. Itu mulai saya bekerja tahun 1995. Di Jakarta, saya berusaha dari sekolah tersebut. Salah satu perusahaan di Jakarta itu saya bekerja di sana kurang lebih 1 tahun di sana. Kemudian mengikuti alur hidup
bekerja, pindah ke beberapa perusahaan yang waktu itu saya masih baru lulusan STM ya. Nah, kemudian 4 tahun bekerja, ya kuliah lagi. Ya, jadi melanjutkan kuliah karena bagi saya kuliah itu penting, walaupun bekerja itu dapat uang itu kan, ya udah cukup lah ya, tapi ya, pendidikan harus tetap lebih gitu kan, sesuatu yang harus diprioritaskan. Maka itu saya memutuskan tahun 1999 saya melanjutkan kuliah lagi ya di salah satu universitas negeri di Jakarta ya. Angkatan reformasi itu ya Pak? Angkatan reformasi betul ya. Jadi masa-masa sulit waktu itu memang itu ya. Tapi itu tekad saya. Dan mulai tahun 1999 itu saya selesai studi S1 tahun 2004. Kurang lebih saya tempuh dalam waktu 5 tahun ya. Nah ya memang bekerja sambil kuliah, jadi memang perlu konsentrasi yang sangat luar biasa. Terus dari saya itu dengan menggunakan pendidikan saya yang juga sudah meningkat gitu ya, akhirnya saya dapat tawaran-tawaran lagi berbagai perusahaan yang memang menawarkan posisi yang lebih gitu ya. Dan akhirnya sudah saya mulai lulus itu, setelah lulus itu langsung menikah, jadi rencananya pas banget dapat istri waktu itu ya. Terus habis itu pula karir juga alhamdulillah juga di industri, ada beberapa perusahaan juga yang memang saya singgahi, singkat ceritanya ya, dan saya menduduki pada posisi yang strategis paling minim di manajer operasional. Kemudian selama saya di perusahaan tersebut, saya juga iseng-iseng ya. Iseng-iseng itu karena hobi saya itu suka memberikan pembelajaran. Akhirnya saya coba-coba di tengah kesibukan saya di industri, saya mengajar gitu kan di beberapa sekolah tinggi. Jadi jam mengajar saya otomatis ngambilnya yang kelas malam, kelas karyawan gitu. Nah, dari situlah itu saya mulai suka dan mendalami terhadap dunia pendidikan gitu kan. Kalau tidak salah itu saya mulai mengajar di pendidikan ya, di sekolah tinggi itu mulai 2013. Ya, 2013 itu saya mulai mengajar di sekolah tinggi ya, beberapa sekolah tinggi gitu kan, di tengah kesibukan saya juga sebagai praktisi di industri. Nah, kemudian bagaimana ceritanya kok sekarang jadi murni gitu ya, murni full pure ke dunia pendidikan gitu apa kan? Nih Pak yang melatar belakangi Bapak dari seorang manajer ya kan, dengan latar belakang kerja di perusahaan dan lain sebagainya, kenapa kok memilih dunia pendidikan gitu Pak, akhirnya menerjunkan diri ke dunia pendidikan? Ya itulah sebenarnya juga melalui proses juga ya. Memang kalau kita bicara di industri itu pasti orang juga sudah melihat secara umum gitu ya, dari apapun gitu kan, dari finansial dan sebagainya itu pasti lebih lah ya di industri gitu ya. Tapi memang ada perbedaan ketika kita terjun langsung untuk di dunia pendidikan gitu kan. Ada faktor seperti panggilan jiwa gitu ya, seperti panggilan jiwa, kemudian ada rasa emosional juga yang kita ikutin gitu kan, yang memang berbeda gitu kan, antara kita murni di industri sama murni di pendidikan ya. Pendidikan kita bisa lebih banyak untuk mendarma baktikan apa yang kita miliki ya, terutama dalam hal ini pengetahuan, keterampilan ya, dan segalanya ya yang bisa kita ajarkan atau kita tularkan untuk anak-anak bangsa. Karena ini yang jelas sudah tidak bisa kita lakukan ketika kita murni di industri gitu kan. Karena kalau di industri kita berjibaku terus itu kan untuk mengejar ekonominya gitu kan. Perbedaannya di situ. Jadi memang secara prinsip ini merupakan panggilan bahwa harus mendarma baktikan apa yang kita miliki ya, ilmu pengetahuan dan sebagainya itu untuk diberikan kepada sesama
Dan akhirnya sekarang total Sekarang terjun total ke dunia di pendidikan. dunia pendidikan. Memang masih baru juga ya, full di dunia pendidikan. Ya boleh dibilang 1 tahun lah ya. Nah, selama 1 tahun ini Pak, Bapak sudah terjun pure murni ke dalam dunia pendidikan. Mungkin sahabat global banyak yang pengen tahu juga apa sih keunggulan dan kelebihan dari SMK Global Mulia nih Pak? Oh iya, baik, keunggulan ya. Pertama yang perlu saya sampaikan dulu terkait dengan Global Mulia ya, bahwa sebuah organisasi apapun ya, saya sampaikan secara umum, baik itu sekolah, baik itu industri ya, perusahaan atau apapun ya, itu dasar awalnya yang harus diperhatikan adalah pondasi. Ya, karena apa? Seperti kita contohkan sebuah bangunan gitu kan. Jadi kita mau bangun bangunan itu mau seberapa lantai gitu ya, berapa tingkat sampai pencakar langit dan sebagainya, itu yang terpenting tetap pondasinya. Gitu kan. Ketika pondasi yang dibangun itu lemah ya, nanti walaupun bisa berdiri sekian lantai itu bangunan, nanti bisa jadi lantai kesekian roboh. Gitu kan. Nah, Global Mulia salah satunya itu sudah dibangun dengan pondasi yang kokoh, gitu kan, dan itu terpelihara dengan baik. Ya, tentunya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, selalu ada improvisasi, ada perbaikan, karena bagaimanapun perjalanan sebuah lembaga itu harus ada dan itu menuju ke arah yang lebih baik. Nah, seperti kita ketahui, Global Mulia itu sekarang saat ini sudah meluluskan 4 angkatan. Ya, jadi angkatan 1, 2, 3 dan yang terakhir ya, baru kemarin itu angkatan yang keempat kita luluskan. Jadi mulai beroperasinya itu tahun 2014 ya. Ini mungkin usia yang relatif masih muda lah ya untuk ukuran organisasi gitu ya. Tapi bagaimanapun dengan usia muda tersebut, kita harus tetap melakukan inovasi yang sangat luar biasa. Nah, tadi saya nyebutkan fondasi ya. Apa itu pondasinya Global Mulia ya? Pondasi utamanya kalau kita sebut itu sudah membangun pilar-pilar keunggulan ya, pilar-pilar keunggulan dari awal dan membuat citra bahwa kita adalah sekolah unggulan. Ya. Jadi paling tidak ada 5 pilar ini yang bisa nanti untuk menopang bangunan-bangunan yang akan kita tingkatkan di Global Mulia. Pertama, ini adalah pendidikan karakter ya. Karena bagaimanapun, kenapa karakter itu menjadi pilar utama ya? Mungkin Ibu sudah tahu ya di lingkungan luar ya. Kita tidak hanya butuh orang yang pandai, kita bukan hanya butuh orang yang pintar ya, tapi kita justru butuh orang yang berkarakter. Betapa karakter diperlukan betul ya, betul sekali. Jadi karena masyarakat luas. Betul, karena itu menjadi jadi pilar utama kita gitu kan. Jadi karakter itu penting gitu. Di samping kita memang memberikan pemahaman kepada anak didik kita ya, itu tentang kecerdasan dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian ditopang lagi yang kedua itu adalah dengan program bilingual. Ya, berarti di bilingual. SMK Global Mulia ini ada perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing bahasa ya Pak? asing ya, terutama bahasa Inggris ya, sebagai bahasa internasional. Jadi kita membiasakan ya untuk menggunakan 2 bahasa. Ketika beraktivitas di SMK Global Mulia. Seluruhnya itu Pak, mulai dari guru sampai dengan taruna-taruni. Mulai dari dewan gurunya ya, kemudian peserta didiknya ya, itu semuanya bilingual dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dan itu perlu dibiasakan. Gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, walaupun kita itu bukan sekolah agama ya, tapi sekolah umum ya, jadi bukan sekolah khusus agama, tetapi untuk unsur keagamaan ini pun kita kembangkan dengan membuat program BTHQ ya, baca, tulis, hafal Quran ya. Jadi ini nanti akan ini terutama untuk bagi yang muslim ya, otomatis ya. Supaya apa? Supaya mereka kecintaan terhadap agamanya gitu kan, kemudian pengembangan kepada mentalnya, spiritual juga ya, ini
menjadi pilar juga. Ya. Dan yang kemudian yang keempat adalah berbasis kompetensi. Ya, jadi kompetensi ini kita memang prioritaskan juga ya. Kita sekarang punya empat program keahlian ya. Yaitu yang pertama adalah di akuntansi keuangan ya. Kemudian di otomatisasi tata kelola perkantoran ya. Kemudian teknik komputer dan jaringan dan kemudian teknik pemesinan ya. Jadi 4 program keahlian ini kita semua masing-masing support memiliki memiliki keunggulan masing-masing ya. Bahkan ini rencana kita ya ke depannya itu setiap program kompetensi, program keahlian itu minimal punya 1 kelas industri. Nah, nanti kita akan bicara itu betul, juga ya, nanti Pak. lebih lanjut di itu lagi ya. Iya. Jadi ini singgung ya. Iya. Jadi kita programkan untuk minimal setiap program punya 1 kelas industri ya. Ini program kita yang sangat luar biasa gitu ya.